Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian dan siswa-siswi. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan permainan olahraga tradisional penerapan model SEM ya, yang akan disampaikan oleh Pak Imam. Kegiatan hari ini akan dibuka oleh Bapak Iman, yang dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Aksi untuk acara yang terhormat Ibu Waka, Pak Hermawan selaku guru yang presentasi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta anak sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala kurnia yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di Aula SMA Negeri Kita Pontianak dalam rangka untuk pemantapan atau mengefektifkan pembentukan komunitas belajar sekolah yang ada di SMA Negeri 3, sekaligus ini kan anak-anak tim sekolah sehat, betul. Nah, tim sekolah sehat korelasi dengan apa yang sudah awal untuk penerapan sekolah sehat di sekolah kita di 16 sering dijadikan kegiatan-kegiatan di SMA 3, baik dari dinas pendidikan maupun dari BPMP Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah sehat sudah dilaksanakan di SMA 3. Kemarin webinar di SMA 3, kemudian kamu bicara kepala sekolah binaan maupun yang lain juga di SMA 3. Maka dari itu kader-kader sekolah sehat di SMA 3 harus lebih semangat, lebih termotivasi untuk melaksanakan program-program sekolah sehat yang ada di sekolah. Muaranya itu kepada kita semua, kepada Anda semua. Kalau program sekolah sehat terlaksana dengan baik, insya Allah kita di sekolah akan nyaman, belajar akan tenang, belajar akan mencapai hasil yang maksimal. Karena dengan itu semua diawali dengan kesadaran kamu untuk akan kebersihan dan diri. Contoh yang paling sederhana, setiap siswa dianjurkan membawa bekal air minum. Di sekolah minimal minum 2 gelas setiap hari di sekolah tempat rumah. Maka dari itu setiap siswa harus bekal air minum dari rumah. Karena air minum dari rumah itu lebih sehat dari ketimbang kamu beli di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Terutama kesehatan kamu yang diprioritaskan dan sebagainya. Di samping itu, dengan sekolah sehat ini kamu memacu diri, jangan hanya diam, selalu bergerak, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bukan berarti bergerak itu kamu pelajaran keluar, jalan rumah enggak. Bergerak yang maksimal. Di kelas dilaksanakan oleh dengan kegiatan apa itu? Enggak kanan, tengok kanan, tengok kiri, geleng kanan, galang kiri. Lakukan perenggangan setiap, kalau enggak kita istirahat ya setiap jam pelajaran. Dengan perenggangan itu badan menjadi enak, aliran darah semakin lancar, pikiran jadi nulis, hasil menerima pelajaran menjadi mantap. Kadang-kadang Bapak Ibu guru dalam kegiatan pembelajaran diselingi dengan permainan-permainan. Itu muaranya itu dilakukan perenggangan dengan teknik dan cara Bapak Ibu yang berbeda-beda. Bisa suruh berdiri, pegang kepala, geleng kanan, geleng kiri, tekuk pinggang, geleng kanan, geleng kiri dan sebagainya. Itu muaranya supaya kamu fisik kamu tidak tegang terus, lentur, sehingga dengan saya berikan lagi peredaran darah lancar, belajar akan mudah. Ada dampak positif dari program sekolah sehat. Ya, siap anak-anak? Siap. Siap? Siap.
kegiatan pelatihan nanti imbaskan ke teman-teman kamu ya, imbaskan. Sehingga kalau semuanya kenal imbas yang bagus ini, insya Allah semua akan berjalan bagus. Saya kira ini saya berusaha sampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini lancar. Dengan bacaan Bismillah, kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ini kami persilahkan untuk Pak Hermawan menyampaikan kegiatan kita tentang permainan olahraga tradisional, di mana permainan ini adalah salah satu aktivitas atau bagian dari kegiatan yang dilakukan dalam program sekolah sehat. Pak Hermawan, kami persilakan. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, kita aplaus dulu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iwan, Bapak Suci, selaku kepala sekolah, Bapak Suci selaku wakil humas, dan Bapak Ibu Guru tim sekolah sehat dan Bapak Ibu Guru PDOK, ya, mohon izin minta waktunya sebentar karena ini adalah program dari RTL saya untuk kegiatan PKG PDOK, dan ini ada hubungan juga dengan tim kita, tim sekolah sehat. Lepas ini nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk program sekolah sehat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, dan ya, nanti saran pendapatnya silakan kalian masukin ya, karena program ini yang menjalankan bukan hanya kita sebagai guru tapi seluruh warga sekolah, dan akhirnya adalah bagaimana kita menerapkan budaya hidup sehat, peningkatan aktivitas fisik. Maka dari itu kami undang juga Bapak Ibu Guru PDOK, terutama ya guru-guru yang lain yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Ada guru bahasa Inggris, guru agama, ya, ada guru kesenian. Jadi semuanya terlibat dalam komunitas. Maka kita itu ada pembentukan komunitas, yaitu komunitas belajar. Sebenarnya komunitas belajar kita itu banyak. Salah satunya adalah komunitas belajar sekolah kita adalah di PDOK ini, yang di dalamnya ada guru-guru bidang studi lain juga, bukan hanya PDOK. Kaitannya apa? Kaitannya dengan program sekolah. Ya. Jadi yang saya sampaikan hari ini adalah permainan olahraga tradisional, penerapannya model SEP. Model SEP ini kalau disingkat adalah Sport Education Model. Ya, Sport Education Model itu adalah kita melibatkan peserta didik di dalam kegiatannya, Pak. Jadi sebenarnya ini sudah kita lakukan. Ada kelas meeting, itu kan libatnya peserta didik. Mengapa kami mengundang peserta didik juga di sini? Itulah keterlibatan. Jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar, dalam sekolah penggerak, karena kita di bawah naungan BGP itu ada namanya keterlibatan peran serta siswa atau peserta didik, baik dalam saran pendapat atau masukannya. Ya. Jadi penerapan olahraga tradisional ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan aktivitas kita lakukan di program sekolah sehat nanti ke depan. Ya. Latar belakang ya, sekolah pada dasarnya adalah memberikan pengalaman akan keberagaman budaya yang dibutuhkan oleh peserta didik melalui olahraga tradisional yang ada di daerah. Kalau tidak kita budayakan, olahraga tradisional ini akan punah. Nah, maka itu kami selaku guru olahraga berpikir ini perlu kita kenalkan. Sebenarnya banyak olahraga tradisional itu yang belum kalian kuasai atau belum kalian pahami. Atau kenapa? Itu di
sampai nasional pun ada diperlombakan. Nah, ya. Sehingga akan mendorong peserta didik ini bisa mengenal budaya daerahnya dan budaya lokal, sehingga di global kita dikenal di internasional. Dan penerapan ini adalah salah satu visi budaya sekolah kita, itu penerapan budaya di SMA Negeri 3 Kedatangan. Ini merupakan aset sekolah kita juga, ya. Karena aset budaya itu aset sekolah, aset manusia, aset sekolah juga, ya. Melalui penerapan gerak pendidikan dan kebugaran dan SEM ini, kita berharap, ya, kegiatan kedepannya selain kita meningkatkan aktivitas fisik, kita meningkatkan kebugaran juga. Ya, nih. Kemudian tujuan program, ya, tujuan program dari pembentukan komunitas sekolah ini, ya, salah satunya adalah penerapan sekolah sehat yang sudah kita lakukan, ya, rencana sekolah sehat. Kemudian guna menunjang apa? Sesuai dengan kurikulum sekarang Merdeka Belajar, yaitu peningkatan profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada kebinekaan, berpikir global, ya, kemandirian, kreatif, inovatif. Coba. Ya. Jadi ini yang kita harapkan. Kemudian mendukung perkembangan murid sehat fisik, sehat bergizi, dan sehat jiwanya. Jadi kita bukan hanya sehat fisik saja, sehat bergizi, ya, sehat imunisasi, ya, kalau di sekolah sehat. Nah, kemudian menciptakan siswa yang cinta akan nilai-nilai budaya daerah. Nah, ini kita harapkan dari pengenalan, ya, program permainan olahraga nasional khususnya di komunitas belajar sekolah. Kemudian menumbuhkan apa? Menumbuhkan semangat kerjasama sportivitas melalui permainan olahraga tradisional. Kemudian memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Nah, ini kita harapkan tumbuhnya minat kalian terhadap aktivitas pembelajaran olahraga, itu yang kita harapkan. Ya. Kemudian apa sih capaian dan langkah-langkah yang kita harapkan dari program kita ke depan dari KBS melalui permainan olahraga tradisional ini? Kita berharap, ya, dari KBS ini akan tercapai peningkatan aktivitas fisik tadi. Ya, kalau fisik kita pernah dengan pepatah di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya, itu kita harapkan. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam komunitas belajar sekolah ini, pertama, ya, kita membuat angket permainan tradisional. Ya, tahap ini kita lakukan bulan September. Ya, inilah keterlibatan peserta didik atau keterlibatan kalian sebagai murid. Ya, apa yang kalian senangi, olahraga tradisional apa yang kalian senangi, nanti boleh kalian kasih saran. Ya, ya. Nah, kalau untuk saat ini yang saya sarankan yaitu aktivitas bagian dan estafet balok. Nanti kalau ada saran yang lain boleh, ya. Kemudian kita fasilitasi bagaimana kalian bisa mengemasnya, siapa yang bertugas, siapa menyiapkan peralatannya, membeli tempat, membariskan teman-temannya, dan kepanitiaan kami serahkan ke kalian juga sebagai pesertanya. Nah, sebagai juri dan wasit. Nah, ini kan ada kelas 10 baru, belum pernah terlibat jadi panitia. Nah, dengan ini nanti direkrut oleh Rapi Anda dan kelasnya, Rapi Anda nanti bertambah, ada regenerasi. Ya. Nah, jadi nanti kalian kembangkan lagi. Sebenarnya banyak olahraga tradisional yang lain, bukan hanya rakia, bukan hanya estafet balok, ya, ada gasing. Ya, nanti di Pro Semantap, ya, nanti kita bisa kembangkan lagi. Dan ini akan, kalau ada pertandingan tingkat nasional, tingkat provinsi atau di internasional pun, kalian kalau bagus bisa diperlombakan dan bisa diikut sertakan. Tuh. Nah, ini keterlibatan kalian juga di dalam kegiatan ini. Jadi survei dan pembuatan angketnya nanti atau saran pendapat kalian. Kemudian yang kedua, membuat komitmen dan tanggung jawab serta pengawasan. Tapi ini adalah di bulan Oktober ini. Nah, selama ini kita lakukan pengawasan juga, ya, terhadap aktivitas kegiatan yang ada di sekolah. Pak sekolah tadi sebagai penanggung jawab, ya kan, memberikan masukan, saran dan pendapatnya. Kemudian capaian dan langkah hasil diharapkan selanjutnya adalah mendukung pertumbuhan perkembangan murid serta penerapan budaya positif. Budaya positifnya apa? Gemar berolahraga.
Nah, tadi pepatahnya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, ya, mengenal kearifan lokal di sekolah, kemudian capaiannya pada pertumbuhan dan perkembangan murid yang optimal. Ya, kita bukan hanya sehat fisik, ya, bukan hanya sehat mental, ya. Maka tadi banyak orang itu sakitnya ada dua, sakit fisik, sakit mental. Nah, karena stres, karena banyak tugas di rumah, kepala beban hidup banyak, ya kan? Ada yang beban hidup banyak. Banyak, alhamdulillah. Ya kan? Ya, jadi stres ya. Jadi kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita dengan apa? Rajin berolahraga. Salah satunya sederhana, kita buatlah dalam permainan olahraga tradisional ini supaya optimal, ya, guna menunjang ya profil pelajar Pancasila sesuai dengan budaya daerah kita. Sehat fisik, yang kita harapkan sehat fisik adalah badannya sehat dan bugar, ya. Kemudian sehat bergizi, mampu memilih makanan bergizi dan imbang. Kemudian sehat jiwa, merasa senang, bahagia menerima kekurangan kelebihan diri sendiri dan teman. Nah, banyak kita ini sehat fisik, bergizi, sehat jiwa yang masih belum. Berharap dari permainan olahraga ini kita bisa sehat fisiknya, senang, bahagia, ya, baik terhadap diri sendiri maupun teman, menghargai. Kemudian masuk ke struktur program dan mitra dan komunitas pelajar. Siapa lagi yang kita libatkan dalam kegiatan program ini? Terutama adalah siswa kelas 10, kelas 12. Nah, kali ini kita libatkan. Kami Bapak Ibu guru sebagai fasilitator memfasilitasi. Kalian maunya olahraga tradisional kayak gimana? Banyak Pak di YouTube, di apa, tinggal cari referensi. Aturan mainnya kalau bisa sesuai aturan mainnya. Nanti Bapak Ibu guru olahraga, Bapak-bapak ini, Pak Sulano, ada Pak Ali, Pak kami dan saya sendiri akan memfasilitasi kalian. Bagaimana tim perwasitannya? Kalian kemas semenarik mungkin, ya kan? Kemudian kegiatan ini akan dilaksanakan nanti di awal bulan, di awal November, ya rencananya tahun 2024 ini. Mitra yang terlibat adalah kepala sekolah sendiri sebagai penanggung jawab, bertanggung jawab kita guru-guru. Kemudian ada pemberitahuan juga ke orang tua kalian, mungkin orang tua kalian mau sumbangsi, ada mau nyumbang peralatan olahraga tradisional. Siapa tahu di antara kalian ada orang tuanya yang bekerja di taman budaya atau dinas kebudayaan daerah. Ada kan ada alat-alat tradisional tuh. Boleh kalian minta sumbangsinya, atau memberi bantuan, atau kalian membuat proposal, atau kalian mau buat sendiri alat-alatnya, terserah. Ya kan? Pak, kami kooperatif Pak, masing-masing kelas membuat alatnya Pak. Nanti dinilai oleh Bapak Ibu guru olahraganya, boleh. Membuat alat apa, gasing misalnya, atau membuat bakia, atau membuat apa lagi? Banyak kan yang getah tadi, ya. Kemudian kegiatan ini menerapkannya, nanti kita terapkan kegiatan ini dalam model SEM. SEM itu singkatan dari Sport Education Model. Sport Education Model itu adalah pelipatan peserta didik secara aktif sebagai panitianya. Nah, sebenarnya itu sudah pernah kita lakukan dalam kelas meeting. Nah, maka di dalam istilahnya itu olahraga itu edukasi olahraga sebenarnya. Baik itu dari peserta didik sendiri, dari Bapak Ibu gurunya. Model kegiatannya terserah dimodifikasi. Tidak mesti sebenarnya model kegiatan sebenarnya, tidak. Mau modifikasi biar menarik, biar teman-teman tertarik, ya kan? Bagaimana kalian kemaslah, ya? Maka kita libatkan kalian sebagai pemiliknya, peserta didik, itu yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya. Pada dasarnya apa yang mendasari kita pembuatan program komunitas belajar sekolah? Kita ini cukup ramai juga. Ya, siswanya ada 1.200. Guru-gurunya udah hampir 80 termasuk TU. Jadi modal manusia kita udah mumpuni, kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat dukungannya. Jadi kalian itu semuanya punya potensi. Jadi dalam sekolah itu ada aset yang tak terhingga, yaitu aset manusia ini. Mempunyai pemikiran yang banyak, yang luas. Makanya kami Bapak Ibu guru tidak membatasi. Kalian punya ide-ide, maka kami libatkan dari kepanitiaan, saran pendapatnya, pemilikan kalian. Kemudian modal fisik, kita punya lapangan sekolah, ya. Lapangan sekolah kita yang cukup memadai, ya. Nanti kalau kurang, kalau ada lahan kosong lagi, kita cukup berdayakan. Kemudian modal lingkungan, kita punya lapangan yang luas, udara kita bersih, lingkungan dan halaman sekolah yang memadai.
Kemudian modal finansial kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan selaku kepala sekolah. Nah, silakan rancang program. Habis ini kita rancang program sekolah sehat ini. Nah, hubungannya apa dengan KBS komunitas? Itu sebenarnya komunitas belajar sekolah. Ya, namanya program sekolah sehat. Ya, boleh dirancang. Nanti ada pengajuan dana dalam bentuk proposal. Atau direstui ya, sudah dibantukan. Kemudian yang selanjutnya rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada akhir kegiatan. Apa yang sudah baik yang sebelumnya dan apa yang harus ditingkatkan. Ya, melihat dari umpan balik kalian sendiri, orang tua murid, ya kalian, dan mungkin nanti ada kuesioner, ya dibuat oleh tim sekolah sehat, kuesioner atau wawancara. Ya, apa yang sudah baik kegiatan kemarin, tapi Anda dan timnya. Yang kemarin kita ada kegiatan, ya. Dievaluasi, Pak apa yang kurang baik lagi? Silakan salah pendapatnya. Kemudian kemungkinan tantangan, tetap suatu program atau kegiatan pasti punya tantangan ya. Cuaca lah ya, kalau kita di lapangan kadang kita lebih banyak gunakan di lapangan. Cuaca yang buruk, hujan, panas ya. Akhirnya kegiatan kita tertunda ya kan. Kegiatan sekolah yang bentrok, adanya waktu yang bersama dengan kegiatan lain ya. Ya, tentu kita harus bisa mengantisipasinya. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tantangan lain apa lagi? Ya, paling tantangan lain adalah diri kita sendiri. Ya, malas untuk bergerak, beraktivitas. Nah, ini penyampaian singkat saya selaku peserta dari PKGB DOK. Ini adalah program RTL saya untuk rencana tidak lanjut program sekolah. Ada hubungannya kaitannya dengan untuk menunjang aktivitas pembelajaran di DOK dan aktivitas sekolah kita, supaya kalian bisa tadi ya sehat fisik, sehat jiwa raganya, ya sehat bergizi itu untuk menunjangnya. Sekian pemaparan singkat saya, ya Bapak Ibu guru dan adik-adik kalian, ya silakan kalian menambahkan atau ada pertanyaan atau dari Bapak Ibu guru mau melengkapi, ya kali ini ada kaitan dengan program sekolah kita juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sebagian pemaparan materinya dari Pak Hermawan. Mungkin ada Bapak Ibu guru atau siswa-siswi yang ingin bertanya, silakan. Oke, Pak Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk yang angket tadi itu kita nanya ke kelas-kelas atau gimana Pak? Terima kasih. Ya untuk angket itu evaluasi kegiatan boleh nanti kalian buat Google Form, ya buat Google Form apa pertanyaannya, evaluasi kegiatan yang sudah berjalan atau yang belum, rencana ke depannya. Nanti hasil angket itu boleh didiskusikan dengan Bapak Ibu guru ya sebelum disebarkan ya. Nah, angket itu fungsinya untuk apa? Untuk bahan evaluasi kita ke depannya juga. Siapa tahu ada masukan dari kawan-kawan yang lain, kelas lain itu, jadi beri masukan lebih bagus juga. Kuesioner itu nanti kita bisa lihat hasilnya. Seberapa efektifkah kegiatan kita yang kita lakukan selama ini. Nah, ya. Itu ya, Rapianda. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain atau menambahkan karena hubungannya dengan program sekolah sehatnya ada kaitannya. Memirma, Pak Sulano, Pak Bagus, Mengadmin, Baik. Terima kasih Pak Ketua diberikan. Saya dari mewakili guru PJOK. Untuk permainan tradisional yang Bapak sarankan atau mungkin Bapak buat RTL ya dalam pembelajaran itu tidak lanjut. Bagaimana kalau yang permainan tradisional itu biar menarik dan terkesannya tidak hanya itu aja, itu bisa ditambahkan seperti permainan egrang kan? Yang pertama egrang ditambahkan. Jadi mungkin dari sekolah bisa
menambah alat tersebut Pak. Itu pertama. Keduanya, pembelajaran ini adalah pembelajaran bagaimana kalau pembelajaran ini untuk guru PJOK sendiri itu kita masukkan ke dalam pembelajaran. Tidak hanya waktu bermainnya di kelas meeting atau bermainnya hanya di Brosmanta, tapi kita coba masukkan di permainan itu di pembelajarannya. Jadi pembelajaran itu kita olahraga tradisional. Jadi dari kelas 10, 11, 12 kita berikan pembelajaran supaya mereka tuh paham dan mengerti. Paling tidak seperti itu Pak Hermawan. Itu mungkin saran dari saya. Ya. Terus berikutnya untuk alat tadi, karena permainan tradisional itu banyak, jadi alat-alat yang kita punya kurang lebih banyak. Ada bagia, ada estafet balon, ekran, ada yang gasing, juga lompat tali Pak. Itu mungkin untuk alat-alatnya mungkin bisa ditambah gitu Pak Hermawan. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nanti kita rancang Pak di ini, mungkin Bapak bisa bantu juga video pramudianya alat itu kalau kita buat atau beli, ya kan? Memang lebih menarik seperti itu. Kita banyak permainannya. Jadi kita mungkin bisa jadi nanti kita sebagai sekolah rujukan permainan olahraga tradisional terbanyak. Ya kan? Itu kan biar kita dikenal sekolah lain juga. Selama ini kan sekolah-sekolah yang ada di Pontianak kan jarang. Apalagi kita bisa masukkan di dalam pembelajaran PJOK Pak Bagus. Itu menarik sekali. Kita ada penilaian juga nanti. Mungkin nanti kita rancang di program sekolah sehat bisa diajukan. Terima kasih Pak Lano. Mungkin yang lain Bapak Ibu guru, ya Pak Bagus menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan. Perkenalkan nama saya Bagus. Jadi sedikit menambahkan dari Pak Suharno. Ya. Jadi untuk PJOK ya di situ ada namanya rekreasi kesalahan. Jadi bukan hanya membebankan pada anak untuk paham ya, tetapi di situ juga anak mendapatkan hiburan ya. Yang tadi ya Pak menyampaikan adanya enggrang, mungkin ada kombinasi ini. Nah, coba kita menggunakan alat tradisional yang bermain getah ya, ataupun lompat tali. Nah itu hal-hal yang itu yang kita inginkan biar anak ini refresh, dalam artian sudutnya pembelajaran di kelas dengan adanya pembelajaran bersifat permainan tradisional, dia terus sedikit adanya hiburan ya. Jadi tidak harus berpikir PJOK-nya harus lari, senam ya, yang fisik atau, tapi di situ adanya hiburan ya. Jadi mereka saling keterkaitan. Yang awalnya mungkin hanya selohai di dalam satu kelas itu, tetapi ada hiburan tradisional, adanya permainan tradisional itu sangat membantu ya, karena kesenangan itu tidak gampang gitu. Kadang di sisi lain yang lain suka, yang lain tidak, yang panas lah, yang keringat lah. Tapi dengan coba adanya kombinasi permainan tradisional, harapannya ya, di dalam lingkungan sekolah kita ini semua terpenuhi ya. Ada pada saat fokus belajar, ada saatnya fokus ataupun untuk hiburan ya. Harapannya ya untuk kemauan ya, nanti coba ya, kita bersama untuk mengembangkan itu ya, agar kita untuk pembelajaran itu anak lebih happy, lebih senang. Jadi tidak harus lagi mikirkan panas, tapi bagaimana cara besoknya ada perlombaan ataupun ada materi tradisional atau permainan tradisional, kita buat heboh. Harapannya seperti itu. Jadi mungkin saran saya
kita coba nanti untuk mengembangkan permainan tradisional masuk ke dalam pembelajaran. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Bagus tadi. Artinya banyak olahraga tradisional itu bisa berkembang apa ya? Ya, dan ini juga selain untuk pengenalan budaya daerah, juga untuk peningkatan kebugaran jasmani. Selain nanti mungkin Bapak Ibu gurunya juga bisa terlibat Pak Bagus. Kita libatkan Bapak Ibu guru bermain biar menarik, ya kan? Nah, silakan kalian memberikan masukan yang lainnya, ya kan? Nah, itulah guna kita rapat juga ini, komunitas belajar kita ini, ya, untuk mendengarkan saran pendapat, masukan-masukan yang lebih berkembang lagi, Pak Bagus ya. Nah, boleh Pak, nanti coba dilancarkan ini Pak Bagus mungkin tahun ini Pak ya. Nah, mungkin Pak Bagus nanti berikan warna baru Pak, yang menarik, apalagi Pak pikiran dalam peningkatan olahraga nasionalnya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, Mem Admin atau Mem Irma tentang program kita ke depannya, silakan sekalian nanti dicatat oleh tim kita, referensi juga dicatat. Ada nyatet tak? Ada kali ya? Coba ada. Kemana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau tadi mungkin dari bapak-bapak yang mengajar di bidang studi PJOK mungkin sudah banyak juga menyampaikan saran-saran mengenai jenis-jenis mungkin olahraga atau permainan tradisional yang mungkin bisa diselipkan atau untuk jadi selingan selama pembelajaran PJOK seperti yang dibilang Pak Bagus juga supaya anak-anak juga tidak jenuh. Kadang-kadang kita ini kan kalau misalkan mau membuat suatu kegiatan tersebut. Nah, mungkin di sini saya cuma memberikan sedikit masukan atau saran terkait dengan kebutuhan sarana. Kenapa itu tidak dijadikan proyek aja kepada siswa? Bisa juga mungkin dimasukkan ke atau berkaitan dengan PKWU bisa, tapi sebenarnya untuk proyek di olahraga juga bisa terkait dengan kebutuhan perlengkapan untuk permainan tradisional itu, misalnya kayak bakia tadi, atau misalnya mau diadakan permainan tradisional lompat tali. Nah, kebutuhan bahan itu kita bikinkan kelompok kepada siswa, jadi kita bagi kelompok misalnya nih untuk membuat proyek-proyek itu, dan itu nanti masuk ke penilaian di siswa juga untuk kebutuhan bahan kita, misalnya anak-anak yang kelompok ini bikin bakia, anak-anak yang kelompok ini nanti bikin tali untuk getahnya itu untuk main lompat tali dan yang lainnya, atau kalau misalkan yang seperti Pak Hermawan bilang tadi mungkin egrang itu, ada Pak Sularno bilang mungkin egrang. Nah, kita ajarkan juga kepada anak istilahnya bagaimana untuk mempersiapkannya, bagaimana untuk membuatnya, sehingga bahan-bahannya juga bisa dipersiapkan sendiri oleh siswa juga. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan ya, depan. Tes. Oke, kalau kenal. Mungkin menanggapi menghati tadi, saya kan ada dengar bagi-bagi kelompok aja ya. Jadi kalau bisa ditambahin di P5 itu bisa bukan? Untuk proyek P5 dari murid-murid. Kalau itu kembali lagi mungkin, nah sebenarnya sarannya bagus, mungkin bisa dimasukkan untuk proyek P5, tapi kita perlu lihat dulu ya, Raffi ya, untuk yang P5 itu ada program yang terkait dengan ini juga enggak? Takutnya nanti enggak sesuai. Misalnya Rania, misalnya kalau yang dalam minggu ini untuk kelas 11 kan dia ada program mengenai pengenalan tanaman-tanaman apotik hidup. Nah, kalau tiba-tiba kita misalkan memasukkan ini, itu kan rasanya
tidak nyambung. Jadi mungkin nanti bisa aja seandainya program P5 itu misalnya kalendernya mereka jadwalnya 3 minggu, tapi ternyata bisa selesai 2 minggu, kan masih sisa 1 minggu nih. Mungkin 1 minggu itu bisa kita switchkan atau kita sisihkan untuk program lain yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah. Nah, mungkin seperti itu. Jadi perlu ada koordinasi ya kalau misalkan mau kita masukkan ke P5. Terima kasih. Ada lagi nggak? Silakan kalau Bapak Ibu guru yang lain atau anak-anak ada masukan yang lain, silakan. Firman, silakan. Ya. Baik, untuk Rafianda tadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi bisa tidak dimasukkan ke P5? Ya. Jadi karena di P5 itu di kurikulum merdeka. Kalau yang Rafianda kan kelas 12 ya? Iya, Pak. Itu kan kelas 13. Jadi untuk P5-nya itu masuk di kearifan lokal. Jadi ini kan permainan tradisional ini termasuk dalam kearifan lokal. Jadi bisa dimasukkan seperti itu. Nanti tinggal boleh nanti kamu yang kira-kira butuhkan itu permainan apa, jadi diambil itu kamu masukkan, oh Pak saya pengen egrang. Nah di egrang itu jenisnya banyak ya, ada yang dari mulai ketinggian 10 cm, 15 cm, 20 cm, mungkin ada yang 50 cm, bahkan ada yang sampai 10 meter. Nah, ada seperti itu, jadi boleh dimasukkan ke situ untuk egrangnya sendiri. Nah untuk pembuatannya mungkin seperti itu ya, untuk menariknya bisa dicat warna-warni. Nah untuk bahagia boleh juga itu dibuat tidak hanya 3, 4. Jadi untuk itu silakan angketnya diisi kira-kira permainan apa yang dibutuhkan, nanti mungkin biar sekolah bisa dimusyawarahkan. Oke Bapak. Terima kasih Pak Imam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anwar. Nanti dari hasil rangkuman catatan ini kita juga laporkan kepada pihak sekolah, Wibi dan Pak Iwan. Nah, kebetulan ada Bu Astuti juga Bu. Kira-kira ada masukan lagi tambahkan Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menanggapi dari Pak Rano, karena kita sudah ini Pak ya P5. Nah ini kan kearifan lokal, ini bisa dimasukkan menurut saya Pak ya. Kalau yang 2 minggu ini kan ada beberapa yang anak-anak tuh masih kemarin itu bukan praktek Pak ya, yang khusus kapal Pak. Itu kayaknya anaknya kalau yang kemarin itu banyak yang sudah selesai nganggur. Nah, sepertinya kalau yang Bapak itu saran saya bagus juga. Maksudnya mungkin kita ngomong sama si Bu Lydia atau Bu Lydia Bapak ya. Nah, misalnya kayak yang tadi kan Bu Nabi bilang lompat tali. Nah, seperti itu supaya anak-anak itu tidak nganggur Pak. Soalnya beberapa hari ini kan kalau hanya sudah itu pembelajarannya selesai, kemudian hanya tanda tangan, anak-anak kan banyak nganggurnya. Nah, tapi kalau mungkin seperti ini, tali segala macam kan jadi ada kerjaan anak-anak Pak. Sehingga anak-anak tidak fokus. Kalau menurut saya bisa Pak. Maksudnya berhubungan dengan bilang ke media atau dengan jadi bisa disisipkan lah seperti yang kata Pak Lahana tadi bilang, yang bisa dimanfaatkan lah Pak. Maksudnya kalau yang macam tadi kan mampu, tapi kalau misalnya alat-alat yang berupa egrang itu susah, itu kan harus iya betul. Cuma ini untuk menyiasati ada kegiatan gitu Pak. Soalnya saya sendiri kan kalau yang sekarang saya banyak Pak. Kalau yang kemarin kan Pak ya saya mengampus kelas 8.
Kalau kemarin kan kelas 12, kalinya ada kelas itu terus. Kemudian kalau udah selesai, itu udah ada. Anak itu udah ada kerjaan, sehingga anak itu pada main itu semua. Jadi akhirnya saya siasati, saya baca ya, saya bilang gitu. Maksudnya tanda tangan harus kalian presentasikan. Nah, tapi seperti itu Pak. Jadi yang Pak Lano tadi bilang disisipkan itu bagaimana gitu. Untuk B5-nya tadi ya, yang akan menentukan tadi. Anu juga Pak Nawak. Terima kasih Bu Mas Budi, saran dan pendapatnya menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak hal yang kita dapatkan hari ini. Silakan ada lagi yang lain mau ada undang-undangnya atau masukan ya. Karena kegiatan ini bukan hanya kegiatan Bapak Ibu guru, tapi kegiatan siswa yang banyak dominannya. Jadi kami berharap saran pendapat kalian di forum ini, diskusi ini, ya kan? Kami hanya memfasilitasi. Silakan ada saran pendapat yang menarik bagaimana, ya kan? Nah, beri masukan, Pak. Kami ini ada ide terbaru nih Pak. Ini Pak, atau ada olahraga tradisional yang belum pernah orang tahu Pak. Atau ada olahraga tradisional yang di daerah kita ini yang jarang diangkat, misalnya apa atau belum kita angkat. Nah, ternyata menarik dikenal, maka itu perlu kita juga ada dokumentasi, kan? Ada dokumentasi kegiatan yang sudah kita lakukan, karena biar bagaimana kita itu sampai kemarin aja sudah kita buat ya kan video ya, udah ada gambar video itu, belum ada ya. Nah, itu nanti mungkin ada kaitannya juga dengan sehat visi kita dengan olahraga nasional. Silakan Bapak Ibu guru yang lain menambahkan minimal ada tambahan tadi. Bu Sulis, Bu Asti, ya silakan tim kreator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hanya menambahkan sedikit yang untuk permainan tradisional ya Pak ya. Saya melihat dari yang untuk pertandingan nanti yang di rumah raga itu kan ada seperti permainan tradisional sumpit sama gasing. Boleh juga kita masukkan permainan tradisional yang memang dilombakan di kota atau di mana gitu. Jadi udah mulai kita munculkan di sekolah. Jadi kalau ada lomba-lomba tersebut kita udah enak, udah ada kandidatnya. Hanya itu saja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk gasing dan sumpit itu memang ada alatnya khusus ya. Dia ada standarisasi untuk lomba. Maka itu waktu ada event lomba itu perlu juga kita tanyakan di sana. Ada tim kita mungkin sumpit itu panjangnya berapa, ukurannya berapa, standarnya untuk lomba itu bagaimana, karena banyak jenisnya. Itu bagus ya. Gasing juga. Ya, memang itu bagus juga tuh. Gasing kadang sampai pecah-pecah gasing. Ya. Besar gasingnya berdiskusikan. Atau memang ini kita tahu penggunaan gasing. Pernah dimainkan dulu, pernah main gasing ya. Dari waktu pas saya mengulangi KKN waktu itu kan di Bogor. Jadi memang kami itu sempat bikin program lomba gasing naga, kebetulan di sana tuh kalau secara apa ya unsur budaya juga itu kan banyak orang-orang Bugis. Jadi kami adakan itu lomba gasing memang seru sih Pak, tapi memang yang main yang tua-tua lah, yang muda-muda nggak bisa dia main susah loh. Masa ngikatnya segala men. Tawanan sekarang kan mungkin tahunya main gasing kan model Beyblade men, Beyblade. Ya. Beyblade. Nah itulah kita kan kalau memang udah ada alatnya, nanti anak-anak itu kan pasti mau coba, ya. Nanti kita cobalah. Kalau memang yang bisa dibuat di tukang kayu, ya kan, dari bahan linyat yang bagusnya kita bubut, itu kan mau dibubut dulu. Yang penting kita tahu ada contoh aja satu, sumpit satu, nanti kita coba buatkan karena itu mau tukang. Nah,
Ya. Ya. Nah, itulah. Jadi kalau yang agak longgar itu, dia modelnya dilempar, ditampungkan ataupun di yang tidak ada dilempar. Tapi kalau yang model piring yang itu, dia siapa yang paling lama? Ya. Nah, itulah gunanya kita hari ini untuk mendata juga nanti dari masukan ini kita data ya. Nah, kita cobalah urat-urat anggaran pendanaannya kalau memang dibeli barang itu berapa, kalau dibuat di tukang bangunan itu berapa modalnya. Karena kayu itu tidak kayak sembarangan, itu kayu keras yang lama. Apalagi kalau macam supit juga itu kan, itu juga anak tuh kita buat yang game menyumpit apa kan. Karena kalau yang apa budaya itu kan sumpit memang, ya kan dari daerah. Nah. Tapi anak-anak kita ada baik-baik semua, ya kan? Ya, baik semua. Atau yang nyumpit uang mantu ya lah, kita gantung. Ini 17 Agustus, tidak lama lagi nih. Nah, boleh kita lakukan tadi lomba nyumpit. Kita sederhana dulu nyumpitnya. Atau sumpitnya, kan ada balon kita isi air. Bawahnya kasih orang. Begitu sumpit, balon pecah. Masalah orang tu. Ya silakan anak-anak yang lain dari kelas 10, 11 ada pendapatnya. Mungkin pernah dari kalian dulu pernah ikut lomba mewakili SMP-nya. Lomba apa misalnya lomba sumpit, pengalamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan kan kayak yang kamu bilang tadi, bentar lagi kan kita mau 17-an. Gimana kalau 17-an kita nanti ini lomba-lomba nih, kita rubah kegiatan lombanya tuh, misalkan yang lomba permainan. Kalau biasanya kan kita lombanya kan identik dengan makan kerupuk, balap karung, pokoknya gitulah. Kita cobakan pakai yang permainan tradisional. Jadi paling enggak sekalian untuk memperkenalkan dan juga ngajarin ke siswa permainan tradisional yang mungkin belum pernah kita cobakan. Kalau kayak bakiak kan udah pernah, terus yang balap udah pernah. Kita cobakan yang lain yang tadi saya ada ide baru permainan apa tuh, kayak entah lompatan ke apa ke, walaupun kesannya kayak murahan sederhana, tapi itu effort itu tenaganya juga lumayan. Ya, kalau egrang itu ada tahapan kecil dulu. Bentar dulu, boleh nanti kita rancang. Jadi nggak usah selalu permainan yang kayak makan kerupuk, balap karung kayak gitu. Ganti yang permainan tradisional. Mungkin itu saran saya. Terima kasih. Ya mungkin silakan yang lain ada saran pendapatnya tim siswa. Pak, Ya silakan Afianda. ini Pak, kalau untuk lomba-lomba tu dicoba di 17 Agustus. Untuk lomba-lomba tu dicoba di 17 Agustus kali ini. Kalau misal lomba-lomba itu dicoba di 17 Agustus kali ini kayaknya agak berat Pak. Soalnya barang-barangnya belum ada juga, sama belum tahu kan apa anak-anak ini kalau tiba-tiba ada perubahan lomba gitu kan. Kalau misal emang mau coba kayak enggang, terus gasing, apa segala tadi itu, mungkin bisa di kegiatan Prosmanta selanjutnya Pak, di bulan depan atau bulan Oktober nanti. Itu ya sih. Nanti kita bikin challenge dulu ya untuk bulan ini.
ya, kan Agustus ini. Ya, nanti karena alam bisa kan karena terbiasa, karena belum terbiasa aja ya. Nah, dari sekarang lah kita coba membuat exam tadi aku kata Pak Sulano ya. Ya, main getahnya simpel-simpel dulu. Getah, ya. Nanti kita lihat pasti ada tiap kelas itu yang sudah mulai menunjukkan potensi. Ya kita tak bisa berpikir sempit. Oh siswa ini tak bisa, ternyata dia itu berbakat. Dia ternyata berbakat. Tidak apa-apa, itulah selalunya. Jatuh bangun coba lagi. Kita beri kesempatan jatuh bangun coba lagi. Kita dosa batasi dulu, dia harus bisa sampai selesai. Kita beri kesempatan jatuh beberapa kali, ya kan 3 kali atau 5 kali. Tidak apa-apa, mesti sampai finish. Nah, kita beri kemudahan aturan. Seharusnya tidak boleh jatuh kan? Tidak apa-apa. Namun kita bertahap mengenal memang seperti itu. Untuk alatnya bisa kita sementara kalau sempat kita memang mencari tukang ahli ya. Kita buat yang bagus atau bapak ibu yang bisa membuatnya. Nah, silakan. Ya. Nah, member. Ya. Ini Pak, menambahkan kalau untuk yang bulan September itu sekolah anak-anak untuk perusahaan jadi kami sudah buat permainan sendiri Pak. Jadi bukan untuk yang tradisional. Kalau untuk untuk bulan Oktober karena di SS. Nah, jadi mawar sendiri yang bukan wacana Jadi untuk dalam waktu dekat ini Agustus mungkin nanti bisa Rapianda diskusikan lah. Kalau meminta sarannya biasa kalau OSIS bekerja sama dengan tim sekolah sehat bisa kasih ide. Tapi kalau memang OSIS sudah ada khusus pasti kita September atau Oktober ya. Oktober lah. Oktober itu kan ulang tahun Kota Pontianak ya. Nah, pas ulang tahun Kota Pontianak nanti kita kreasikan lagi lebih menarik, nanti direkam. Kalau bisa kita datangkan itu dari apa? Rekam dari TVRI ke bisa kita ajukan itu. Ada saran nanti? Ayo silakan. Sebutkan nama kelas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Aziz Jamal dari 12 IPS 3. Jadi terkait yang saran Bapak sekolah sehat bakal mengadakan lomba di 17 Agustus itu tadi kan ya juga kepikiran karena nanti serat kedua MPK OSIS mau ngadain rapat juga buat bahas 17 Agustus. Jadi mungkin boleh antara sekolah sehat dan MPK OSIS kerjasama atau collab gitu Pak buat lombanya. Soalnya memang baru mau diomongkan juga hari ini. Terima kasih. Ya, yang lain silakan masukannya. Nah, kebetulan kan ada perwakilan MPK OSIS dan juga dengan masukan. Nah, tadinya bisa memberikan sarannya olahraganya. Kita berharap olahraga itu yang penuh maknanya untuk menggali potensi budaya daerah. Nah, kita harapkan seperti itu karena nanti itu kita berharap sekolah kita disorot bukan hanya kemampuan akademik tapi fisiknya juga dan juga peningkatan budaya daerahnya. Siapa tahu kita mewakili nanti Kalbar ini bukan ke nasional bahwa sekolah kita ini banyak kreasi. Itu yang kita harapkan karena kalian ini semua punya potensi. Ya, potensi-potensi kalian yang kita gali dalam suatu kegiatan komunitas kita. Nah, silakan yang lain menambahkan atau memberi masukan. Kalau yang sudah terlibat juga di sekolah sehat, di OSIS, silakan langsung beri masukan di tim OSISnya. Nah, tim sekolah sehat siap membantu. Ya. Nah, saran pendapatnya untuk pendanaan nanti kita silakan ke sekolah proposal. Mungkin habis ini kita membuat rancangan program. Karena sudah diminta juga oleh Bu Wiwi kemarin oleh program kita secara garis besarnya, ya kan berapa biaya yang dibutuhkan, ya diajukan ke pihak sekolah, dianggarkan. Karena program sekolah sehat
kita ini mendukung program kementerian juga. Dan ada kaitan juga dengan kami guru olahraga ini sebagai salah satu fasilitator peningkatan aktivitas kebugaran siswa di sekolah. Nah, silakan yang lain pada nambahkan, silakan bapak ibu guru yang lain atau anak-anak yang lain masih ada. Nah, nanti mungkin selepas ini Rapi Anda dan tim yang akan menyusun program, nanti kita akan pendapatnya juga dengan bapak ibu guru lain. Dan dimasukkan adik-adik kelasnya yang kelas 10 di grup dan masukkan. Nah, izin bertanya Pak. Ya. Untuk sekolah sehat nih, kan saya ini baru masukin yang anak PMR untuk join ke sekolah sehat. Nah, jadi untuk anak-anak yang non PMR atau kelas 10, kelas 11 yang non PMR itu belum pernah saya sebarkan untuk sekolah sehat nih. Jadi gimana untuk regenerasinya atau gimana, Dua? Sesuai yang pernah kita rapatkan terdahulu, ya, kalau mau diadakan seleksi, ya silakan kami serahkan ke Rapi Anda dan tim, ya, buat seleksi model kayak gimana, ya, supaya kawan-kawan tertarik masuk itu gimana, kan? Dan kalau mau bisa nanti tim sekolah sehat bagus orang terpilih, ya kan? Ada pelompat-pelompat kalian pun harus bisa menguasai tiap-tiap cabang. Ya, kalau bisa kalian buat strukturnya di setiap cabang olahraganya itu, terutama yang tradisionalnya kalian adalah perwakilan. Kalian pelajari aturan mainnya, bagaimana cara mainnya, ya kan? Pada masing-masing PD-nya, misal bagian. Tapi kalau dalam pertandingan atau perlombaan, kalian juga panitianya juga nyusun, ya. Siapa yang jadi wasitnya jadi juri, ya kan? Nanti bapak ibu guru dampingi. Nah, silakan Rapi Anda diatur. Silakan Men Aki, Pak Bagus, Bu Asri, kreasinya bagaimana? Nah, ya silakan. Berkaitan dengan sekolah sehat, mungkin Rapi Anda untuk tim sekolah sehat mungkin agak kita lompat dalam arti kata seperti ini Pak. Kemarin kan kita sudah membentuk tim fisik, kemudian tim bergizi, kemudian juga penambah darah, ada 3 ya. Jadi di bagian tim fisik kemarin kan cuma baru bagian senam, ya kan? Jadi untuk di tahun yang baru ini, dimana kalau bagian tim fisik dulu ya, untuk tim fisik kita bagi tim senamnya siapa, tim bagiannya siapa, kemudian tim balok siapa, tim yang apa kemarin kita main? Swing. Nah itu kita bagi. Jadi kita udah tahu nanti kalau ada lomba kita nggak bingung lagi. Jadi langsung anak ini yang turun. Bukan berarti itu ya, tapi kita sudah membagi supaya kita tidak dalam arti kata biasa surat masuk itu kan udah seminggu mau mulai lomba seperti itu ya. Jadi kita sudah bagi seperti itu. Jadi tim fisik itu ada sub-subnya lagi. Nah kebetulan di bagian senam, mohon izin Pak Hermawan, Mbak Irma, Mbak Haki, untuk senam, dimana kalau kita ambil dari anak ekskul tari modern dance, karena basic power itu lebih, powernya lebih, energinya lebih banyak gitu. Jadi kemarin saya juga ada berbicara sama Rapi Anda ya untuk lomba senam. Gimana kalau yang turun itu anak kelas 10 yang dance, kebetulan kan ada memang basicnya seperti itu. Jadi setidaknya kalau udah senam kita udah tahu anak itu yang bakalan tampil di kegiatan prosmantang seperti itu Pak. Nah itu untuk yang tim fisik. Kemudian tim bergizi, nah dari evaluasi yang terjadi pada kemarin-kemarin ini kan kalau bergizi kita agak kurang ketat ya Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya. Bukan kita tidak dalam arti kata lepas tangan, tetapi kita mungkin di tahun ini lebih ketat lagi dicek. Kemarin saya tertarik melihat dari buku monitoring dari SMK 5 SMK berapa yang kemarin ya ada ya. Nah ada buku monitoring, jadi kita bikin buku monitoring setiap siswa ya, ini nanti di itu ya Rapi Anda, buku monitoring setiap siswa, di mana di situ mereka wajib membawa botol air minum, tempat makan, dan ada jadwal di sana itu mereka wajib minum penambah darah.
Jadi kalau dia udah minum dia checklist, ada checklistnya. Namanya checklist. Nah di jam pertama itu dengan guru mapel yang masuk ke kelas itu dicek. Nah seperti itu, dicek kerjasamanya dengan guru-guru semuanya gitu Pak. Jadi di mana setiap di jam pertama siswa dicek bawa ada botol air minum, dibawa ada bekal makan. Kalau dia tidak bawa berarti strip, dia tidak bawa bakal minuman. Nanti di mungkin wali kelasnya yang akan memberitahukan kembali apa yang harus mereka lakukan di dalam kelas dan nantinya seperti itu. Jadi mungkin diperketat lagi untuk membawa botol minum terutama dengan bekal makan. Dan minta tolong kan kalau kita dari tim sehat usahakan untuk memonitoring juga membantu guru kantin. Nah kemarin ketahuan tuh ada yang membuat minuman itu kan kita tak boleh nih pakai pemanis buatan segala macam. Kemarin ternyata saya mengecek ada yang menjual cappuccino, ada Popeyes seperti itu. Jadi itu juga ada timnya di bagian bergizi nanti ya Rafianda ya. Siapa yang akan memonitoring kantin untuk masalah minuman atau makanan yang menggunakan bungkus plastik, minuman yang mengandung pemanis buatan seperti yang saset-saset seperti itu ya. Nanti bikin timnya, tim bergizi seperti itu. Dan dibiasakan untuk mempromosikan ya. Kita ini kan mengajak teman-teman untuk hidup sehat ya. Jadi kalau bisa kalian boleh bikin mading atau kalian bikin pamflet di Instagramnya sekolah sehat. Repal Sekolah Sehat Instagram ya, diaktifkan. Kenapa? Kita sekarang udah berkaitan dengan media yang kemarin diminta dari 100 siswa, baik itu dari TikTok, Instagram, dan website. Nah itu penting juga. Itu bagian bergizi juga ya, nanti kerjasama lah pokoknya. Kemudian yang terakhir ada penambah darah. Kemarin udah nanya sama Kak Nina. Nani, balik, maaf. Jadi bilang ke Nani kemarin, apakah sudah didata untuk yang kelas 10 untuk penambah darahnya? Nah, kata Kak Naninya masih berkaitan dengan data Dapodi, karena berkaitan dengan data yang masuk di Guru seperti itu. Tapi di mana yang bagian tim penambah darah itu juga harus aktif menanyakan apa yang harus disiapkan untuk pembagian penambah darah, baik itu dari kalendernya. Mungkin kalau bagikan penambah darah bikin kalender kecil untuk teman-teman yang perempuan ya, nanti dikasihkan. Nah mereka tidak checklist atau centang, bikinlah semenarik mungkin supaya mereka semangat meminum tablet penambah darah. Nah, itu saja untuk tim sekolah sehat. Mungkin nanti ya Raffi ya, jadi kalau bisa tim fisik, tim bergizi itu ada sub-subnya lagi. Sip? Boleh. Untuk yang sehat gizi tadi, yang monitoring ke kelas-kelas itu kan kalau bisa mereka tak bawa nih, tak bawa bekal atau apa, itu bahkan ada sanksi atau gimana? Nah, rencananya itu kalau bahasa sanksi terlalu cepat ya seperti itu ya. Jadi mungkin ada teguran bagi siswa yang tidak bawa, itu minta kerjasamanya dengan wali kelas. Mungkin Pak Hermawan nanti bisa membantu mempromosikan seperti itu. Nah, jadi wali kelasnya nanti memberikan tambahan apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya konsekuensinya apa, nah nanti wali kelas juga yang ikut turun tangan seperti itu. Karena itu sangat penting banget Bu, karena kita belum dari beberapa proses pembelajaran untuk kelas 11 saja yang bawa botol minum itu bisa dihitung. Apalagi kelas 10 mungkin belum terbiasa seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hanya menambahkan tadi saran Bu Asti bagus juga, karena memang waktu yang ada pameran kemarin sekolah sehat kan kita tidak mengambil sekolah sehat, tapi kita lihat dari sekolah lain kemarin itu mereka mendata
mendata yang sarapan mau sarapan, bawa air minum. Kalau dikasih konsekuensi hukuman mungkin kayaknya berat ya. Mungkin bisa kita kerjasama juga dengan orang tua, wali kelas, guru dengan orang tua. Nah, satu lagi yang ingin saya tambahkan, ini kan tiap hari Senin ini kalau melaksanakan upacara banyak sekali yang ke UKS, alasannya sakit, demam, lemah, letih, lesu. Nah, mungkin ada hubungannya dengan maksud saya kita kan sekolah sehat, jadi boleh juga nanti itu didata siswa-siswa yang sering sakit, alasannya dia sakit, apa sih yang sakit, mungkin bisa kita meneruskan dengan kerjasama dengan puskesmas atau nanti kita data. Makanya pendataan itu penting di sini. Mengenai pendataan mungkin kita bisa bentuk Pak tim-tim untuk pendataannya siapa-siapa nanti, terus setelah itu tidak lanjutnya gimana, nanti boleh kita buat kartu sehatnya itu Pak untuk anak-anak. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri ya atas saran pendapatnya. Nanti selepas ini ada tim-tim kecil lagi kita bentuk ya mengenai saran-saran pendapat dari Bapak Ibu guru dan rekan-rekan atau teman-teman kalian ya. Itu penting sekali untuk menunjang program sekolah ini ke depan yang lebih baik. Karena apa? Nanti efeknya itu adalah dalam proses pembelajaran, kali itu lebih sehat bugar lagi. Itulah program dari pemerintah maupun sekolah ini, membuat program sekolah sehat adalah untuk menunjang aktivitas kalian sehari itu biar lebih bugar dan sehat. Nah, perlu nanti kita buat kartu sehat. Setiap orang kita buat kartu sehatnya, begitu dia datang ada kartu yang mau disimpan di UKS terserah. Yang penting ada operator yang mengisinya. Nah, itu penting karena saya sendiri khususnya guru olahraga, kalaupun belajar olahraga yang anak sakit, saya suruh dia lapor ke UKS. Untuk apa gunanya? Untuk ngecek tensinya, karena ada sakitnya. Kalau tiap minggu dia sakit terus kan berarti ada masalah. Bisa direkomendasikan ke rumah sakit atau puskesmas ngecek lebih lanjut. Terutama kalau yang wanita, ya kan? Datang bulan tak normal, itu jangan anggap sepele. Bisa jadi ada masalah apa, ya kan? Bukannya Bapak Ibu guru melarang kalian atau marah atau bagaimana, enggak. Tapi untuk menjaga kesehatan kamu juga. Makanya kalau sakit jangan di kelas, pergi ke UKS, lapor ke piket, minta surat izin. Nah, gurunya enak, ya kan? Kalian pun enak, tidak disalahkan, tidak ada lapor. Ya. Tapi kalau tak ada kabar, kita anggap alfa. Ya. Karena biarpun bagaimana, tanggung jawab kalian selama di sekolah ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu guru. Ya. Ya. Jadi itu mungkin ada lagi yang lain saran pendapatnya, masukan-masukan ini akan kita sampaikan kepada pihak sekolah. Saran pendapatnya akan kita buat suatu program untuk kedepannya. Bagaimana program ini adalah untuk keberlangsungan komunitas belajar sekolah kita juga, keberlangsungan sekolah sehat, keberlangsungan sekolah kita biar kalian itu sehat dan berprestasi. Bukan hanya sehatnya tapi berprestasi. Nah, silakan mau ada saran pendapat yang lain sebelum kita akhiri ya. Karena sebentar lagi 3 menit lagi kita istirahat 11.45. Ada saran pendapatnya? Masih ada? Kalau memang masih ada nanti atau masih belum ya, silakan ditampung, disampaikan di grup ya kan. Ya, disampaikan di memang Bapak Sulamo, Pak Bagus, Pak Buati, Pak Suci ya. Karena Bapak Ibu guru sini semua adalah orang tua kalian di sekolah ini. Ya, kalau ada permasalahan baik berhubungan dengan aktivitas fisik, aktivitas sosial, emosional, ya atau pikiran yang kurang enak, ini kan ada BK, bimbingan muslim. Nah, kemarin ada PKR juga, ya kan? Nah, itulah gunanya. Jangan didiamkan. Permasalahan itu kalau didiamkan lama-lama makin nambah luka. Ya, mungkin cukup ya. Ada lagi yang mau nambahkan? Cukup lah ya. Aku asli boleh kita tutup kali ya. Yang buka pasti.
Baik, terima kasih Pak Hermawan dan Bapak Ibu guru sekalian beserta anak-anak hebat ya untuk kegiatan agenda pada hari ini sudah berjalan dengan sesuai harapan kita. Semoga kegiatan-kegiatan yang kita harapkan ke depannya bisa terlaksanakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, dari itu saya ucapkan terima kasih. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup kegiatan pada hari ini. Saya persilakan. Kalau gitu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.